Berpuluh-puluh tahun yang lalu daerah ini penghasil kayu jati terbaik. Namun ya sekarang sudah tinggal kayu-kayu kecil habis dijarah oleh masyarakat. Di era reformasi kemarin penjarahan luar biasa terjadi. Dan seperti inilah kondisi lingkungan di Kabupaten Gunung Kidul. Kurang lebihnya seperti ini. Masyarakatnya, kemudian jalan-jalannya, rumah-rumahnya seperti ini. Dan menjadi sebuah keprihatinan kami sebagai putra Gunung Kidul. Di sini masyarakatnya mayoritas adalah petani. Mereka selama berpuluh-puluh tahun bertahan di sini mengembangkan pertanian pisang, singkong, tanaman-tanaman semusim, dan itu tidak membawa perubahan yang signifikan, sehingga banyak sekali anak-anak muda dari kabupaten kami ini kemudian merantau mengadu nasib ke kota, terutama ke Jakarta, kota-kota besar, menjadi kuli bangunan, menjadi pekerja perusahaan-perusahaan, pabrik. Sedikit dari kami yang beruntung menjadi aparat pemerintah di dinas, di kementerian, bahkan menjadi jenderal. Tanah kami inilah banyak lahir pemimpin-pemimpin nasional, mengambil kebijakan di pusat yang mereka leluhurnya adalah dari tanah kami ini, dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun apalah daya, masyarakat yang tertinggal yang di sini yang tidak dikaruniai oleh kemampuan yang hebat, kecerdasan yang bagus, mereka bertahan di sini, tetap menjaga tanah Gunung Kidul menjadi tempat pengembalikan, tempat kembalinya di masa-masa pensiun mereka. Dan sampai tahun 2023 ini kami belum menemukan pertanian yang membawa perubahan yang signifikan di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu, saya dan teman-teman saya yang berpikir agak gila ingin mengembangkan Gunung Kidul sebagai sentra produsen buah nasional. Kondisi alam yang kering, berbatu, curah hujan sedikit, kemudian tanah yang sedikit pula karena didominasi oleh tanah bebatuan karang, bebatuan kapur. Namun di situ kami melihat bahwa tanah berkapur di Gunung Kidul merupakan sumber nutrisi, sumber mineral yang dibutuhkan oleh tanaman buah. Nah, ini menjadi sebuah solusi ketika pertanian yang selama ini dianut oleh masyarakat berpuluh-puluh tahun dikembangkan, padi huma, singkong, jagung, kedelai, dan yang lain-lain ini tidak mampu menjadi berubah ekonomi yang signifikan. Kami mencoba melakukan apa yang menjadi pemikiran kami bahwa Gunung Kidul bisa kita sulap menjadi sentra buah, khususnya alpukat. Dan untuk di Gunung Kidul ini kami kembangkan kebun alpukat dengan DPL yang jauh lebih rendah, yaitu di kisaran 100 sampai 200 mdpl. Dengan kondisi yang kering, panas, itu menjadi satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain.
alpukat premium yang mendominasi di Jakarta adalah alpukat dari Nusa Tenggara, yaitu alpukat soe. Kualitas alpukat soe tidak bisa diragukan. Apapun varietasnya, alpukat dari soe itu tetap yang terbaik. Kami perhatikan bahwa alpukat di soe itu alpukat yang tumbuh di daerah kering yang dekat dengan paparan angin dari laut. Tidak berbeda jauh. Memang di beberapa lokasi itu jauh dari laut, mungkin 40-30 km dari laut. Namun tanah yang ada di Gunung Kidul ini hampir semuanya adalah tanah dari bebatuan yang dahulu kala adalah tanah atau bebatuan dari dasar laut. Yang bisa kami buktikan bahwa di tanah-tanah berbatu ini banyak sekali fosil-fosil binatang-binatang laut. Artinya mineral-mineral yang ada di dalam laut bersemayam di bawah ribuan hektar tanah di Gunung Kidul. Dan itu menjadi satu keyakinan kami bahwa Gunung Kidul akan mampu menghadirkan alpukat-alpukat terbaik nasional. Dan untuk itu kami support teman-teman, kami ajak teman-teman yang punya visi misi untuk bagaimana ayo kita makmur dari pertanian alpukat di Gunung Kidul. Kita ajak masyarakat, kita berikan contoh, kita berikan bibit gratis, kita lakukan kunjungan dari satu pohon ke pohon yang lain, kita data, kita foto, dokumentasikan. Kita bisa foto dengan open kamera sehingga pohon tersebut di lokasi mana, di koordinat berapa, titiknya di mana, kondisi pohonnya seperti apa, pemiliknya siapa, dan varietasnya nanti kita bisa tulis di situ, sehingga pola perkebunan yang kami kembangkan ini mudah diakses oleh siapapun. Perkebunan yang kita kembangkan di tanah-tanah milik masyarakat itu mudah diakses, mudah dilihat oleh siapapun. Sehingga suatu saat mereka, siapapun calon buyer, siapapun yang butuh dengan produk-produk kita, mereka akan lihat berapa banyak kapasitas produksi kita, varietas apa saja yang kemudian bulan ini bisa panen, 3 bulan lagi bisa panen. Sehingga perdagangan, transaksi jual beli, dan pemasaran yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, kami yakin suatu saat bisa kami selesaikan. Di Indonesia secara umum dan di Gunung Kidul secara khusus, tidak kekurangan orang-orang cerdas, tidak kekurangan orang-orang yang hebat. Hanya saja kamilah yang diberikan kepercayaan untuk membuka rahasia ini. Kamilah tim yang dipercaya untuk menawarkan, mengenalkan bagaimana alpukat akan merubah ekonomi masyarakat yang mengembangkannya. Dan tahun ini adalah tahun kedua kami menanam, mengembangkan alpukat di Gunung Kidul. Dan tahun kemarin kita tutup dengan 13.000 pohon tertanam dan terawat di Gunung Kidul, di beberapa kecamatan. Di pembibitan kami nanti kita akan lihat seberapa banyak bibit yang kami bisa hadirkan, kami siapkan untuk kita tanam di tanah masyarakat. Insya Allah 2023 ini kita akan mampu tanam 20.000 lagi bibit alpukat dari seedling, sehingga kita mentargetkan di akhir tahun ini, tahun 2023, sudah ada minimal 30.000 pohon alpukat tertanam di Gunung Kidul. Mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan ini
selangkah demi selangkah akan membawa perubahan. Kami punya target minimal 100.000 pohon alpukat produktif, aktif, varietasnya unggulan akan kita panen setiap tahun di Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Sehingga 5 tahun yang akan datang, 7 tahun yang akan datang, Gunung Kidul ini akan dikenal menjadi sentranya alpukat terbaik nasional. Kami akan melawan soy. Kami akan menggeser dominasi alpukat soy. Namun kami percaya di Gunung Kidul pun tidak kalah bagusnya potensi alamnya. Dengan pengetahuan pemupukan yang bagus, cara perawatan yang baik, kemudian teamwork yang solid, kami yakin 2027 sampai 2030 nanti kamilah pemain alpukat terbesar di Indonesia. Omongan besar kami ini semata hanya untuk memotivasi bahwa kami anak-anak kampung yang terlahir dari daerah yang tandus, daerah-daerah yang minus, kami memiliki impian yang luar biasa. Kami tidak menghayal, kami tidak berpikir yang jauh dari realita. Kami berbicara hanya sekedar mengoptimalkan potensi yang kami miliki di Gunung Kidul. Kami tanam, kami rawat, kami ajarkan pengetahuannya, dan kita yakin bersama bahwa kemakmuran akan kita capai bersama-sama nanti di tahun-tahun mendatang. Nah, inilah base camp kami. Dari rumah inilah kami diskusi, mengatur semua strategi tentang bagaimana bisa membantu masyarakat Gunung Kidul merubah nasibnya. Dan inilah tempat diskusi kita. Dan inilah bibit-bibit yang akan kita tanam di tanah Gunung Kidul. Dari bibit-bibit inilah ide-ide gila ini bermuncul. Kami menitipkan bibit-bibit ini kepada masyarakat, kepada para petani, dan kita ajarkan bagaimana mereka merawat. Ini tanaman yang sudah disambung dan usianya sudah 2 tahun lebih. Itu bibit-bibit yang baru. Dan ini adalah tanaman dari seedling yang kita tanam 1 tahun yang lalu. Kenapa kami memaksa untuk menanam dari seedling? Inilah contohnya. Seperti inilah ketika kita menanam dari seedling. Tanaman kokoh kuat. Ini semua tanaman yang sudah disambung sebagai sumber indukan entres. Ini adalah tanaman yang kita tanam dari seedling. Kami sudah tahu solusinya untuk mengembangkan alpukat di Gunung Kidul. Apa kelemahannya? Apa kekurangannya? Kami sudah mengetahui. Dan inilah hasilnya. Inilah hasil karya dari teman-teman yang punya ide gila untuk menjadikan Gunung Kidul sebagai sentra buah nasional. Dari tanah inilah, dari ide-ide gila inilah, kami mencoba melakukan sesuatu yang terbaik buat Gunung Kidul, buat masyarakat dan keturunan kami nanti.
Tentu bukan sesuatu hal yang mudah. Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kami berdarah-darah di sini. Tapi kami punya keyakinan, dan keyakinan kami ini nanti akan kita wujudkan. Salam dari Bang Toyib, salam dari Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo masih. Aduh. Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah.